Di dalam surat An-Nisa ayat 31 yang kemarin sudah kita bahas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum madudkhilkum mudkhalan karimah. Tentang kabair sudah kita bahas sebagian. Jadi nukafir angkum sayyiatikum, jadi siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, kabair dosa besar, nukafir angkum sayyiatikum, maka kata Allah diampuni sayyiatikum, dosa-dosa kecil kalian. Jadi menjaga diri dari dosa besar, dosa kecilnya diampuni. Jadi sayyiatikum ini efek-efek daripada dosa yang kadang-kadang bisa nyandet, apa nyandet itu? Bisa nyumbat kehidupan. Jadi kan kadang-kadang seperti tadi ada tamu itu merasa bahwa ekonominya itu kesana mentok, kesana mentok, kesana mentok. Padahal sebenarnya masalah yang sesungguhnya itu di dalam hatinya. Ya, di dalam hatinya itu masih ada rasa hasud kepada orang. Kemudian ketika sayyiatikum itu tadi dihapus oleh Allah, caranya gimana? Kamu benci siapa? Nah, dia cerita gini. Nah, itu kalau malam dimaafkan, dimintakan maaf, wa'fu anhum wastaghfirlahum, terus seperti itu. Sampai rasa kebencian itu tadi tidak ada. Nah, selama masih ada kebencian ini nanti nyebar gitu. Jadi tonggone sing dibenci mau ngono nganyari sepeda motor, wah dia wis gak enak apa. Lah sebenarnya itu ada kaitan dengan kehidupannya, sehingga rezekinya menjadi syarat seperti itu. Lah itu dengan apa? Dengan intajtanibu kabairul isma saja bisa dilebur dosa-dosa yang seperti itu. Apalagi kalau orang itu kemudian istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jadi membaca istighfar, tobat. Lah mungkin juga di dalam belajar itu ya, dalam belajar itu terlebih anak-anak yang ngapal ke itu kan sama aja, itu kan butuh kelancaran ya. Jadi sistem-sistem yang ada di dalam otaknya, akalnya, pikirannya. Lah mungkin juga di sini nih ada sayyiat ini tadi. Nah, maka solusinya yaitu tadi, kalau mau ya istaghfiru rabbakum itu ngono, ojo ngerasa gak dosa, ngono ndak dosa. Jadi istaghfiru rabbakum, jadi tobat. Kalau mau salat itu lo tobat dulu. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaih. Mau salat itu tobat dulu itu. Nah, supaya jadi lancar, pikirannya lancar, perasaannya aman, rezekinya lancar gitu. Lah terus panudkhilkum mudkhalan karimah. Jadi ganjalan hati, ganjalan pikiran, ganjalan perasaan yang bisa mengganjal kehidupan baik secara ekonomi maupun apa. Setelah itu dihapus, wanudkhilkum mudkhalan karimah. Kemudian kami masukkan di dalam jalan masuk. Mudkhalan itu jalan masuk yang mulia. Jadi mudkhalan ini kalau di tafsirnya itu diartikan surga. Surga lah, iya benar ngono. Tapi surga itu harus ditempuh dulu di dunia ini. Bentuk apa keberhasilan? Di sini disebutkan wanudkhilukum mudkhalan karimah, itu dimasukkan di dalam tempat masuk yang mulia. Makanya ciri khasnya orang-orang yang ibadahnya itu benar ya. Apalagi mujahadahnya itu benar, istiqomah itu. Rojabane bagus. Dikei bonus untuk Gusti Allah. Apa bonus itu? Menggapai fadhil yang ada di Ramadan, yang ada di Syaban ya. Gitu. Ini yang dimaksud mudkhalan karimah. Jadi diberikan kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya. Jadi keberhasilan di dalam kehidupan ini
Bukan kemudian ketika kita itu mengharap menjadi kaya misalnya, kemudian kita tirakat, terus kemudian tirakat kita itu berhasil, kemudian duit terbok itu tidak begitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk masuk, untuk menggapai sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah itu. Terus ini berjuang terus ini. Berjuang tidak selesai sampai dilebokno kolong tanah baru selesai. Begitulah hidup ini. Nah, tapi tahu-tahu tidak ngerti ya. Mungkin dulu tuh ya saking kepinginnya jadi soge, tapi tidak pernah bayangin punya mobil. Karena gajinya waktu itu pendapatannya paling cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Setelah beberapa tahun bisa beli mobil itu. Gitu. Jadi masalah materi ini ngikut. Cuma di sini setiap keberhasilan itu didahului dengan dihapusnya kesalahan-kesalahan, terus kemudian dimasukkan di dalam tempat masuk. Lah di sini mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia. Kita meluas ya di dalam pembahasan ini, kita menafsirkan mudkhalan karima ini dasarnya apa? Kalau di tafsir-tafsir itu apa namanya? Itu surga. Ya. Kok dimaknani mudkhalan karimah itu dasarnya apa? Ini namanya penafsiran bil ma'tsur. Lah penafsiran bil ma'tsur ini penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan athar, bahkan ayat yang tersurat dengan ayat yang tersirat. Jadi penafsiran bil ma'tsur ini kalau di sini kita gampang aja gitu. Mudkhalan ini kita kaitkan dengan surat Al-Isra. Ini doa yang biasa dibaca oleh imam-imam kita. Doa ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Sebelum doa ini, ayat ini, itu Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Jadi wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatal lak, sebagai apa, tambahan ibadah tambahan bagi kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barangkali dengan sholat tahajud itu orang dibangkitkan di dalam kedudukan makom-makom yang mulia. Nah, asaka ini jangan diartikan di akhirat. Bolehlah diartikan di akhirat, tapi di dunia ini harus dialami. Bagi orang-orang yang sholat malam, yang suka sholat malam ya, itu sebagai tambahan-tambahan, berarti tambahan-tambahan itu sholat wajibnya sudah dilakukan. Itu akan dibangkitkan di dalam kedudukan maqam mahmuda. Jadi kebangkitan ini jangan hanya diartikan kebangkitan nanti setelah hari kiamat, enggak, tapi kebangkitan ruhaniyah, kebangkitan perasaan, kebangkitan kepikiran. Makanya kan ada dalam ayat surat Al-An'am itu, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Afaman kana maitan, asalnya mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan nur. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ini membangkitkan jiwa ini loh. Ini bisa ditempuh membangkitkan jiwa ini dengan apa? Dengan memperbanyak sholat malam. Itu mujahadalah di hadapan Allah kan itu. Makanya sebenarnya di Islam itu sudah disiapkan semuanya. Cuma kadang-kadang kita memahami ayat-ayat ini kurang bisa pas nih. Tapi diorientasi do akhirat tok. Padahal do akhirat itu yaumuddin. Yaumuddin itu yaumul jaza. Enggak mungkin yaumul jaza itu hari pembalasan itu tanpa kita mengamalkan sesuatu di dunia. Makanya setelah itu waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masukkan aku mudkhala sidqin, di dalam tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan aku di dalam makhraja sidqin, di dalam tempat keluar yang benar. Waj'alni, setelah bisa keluar masuk ini tadi, maka orang itu akan diberikan sultanan nasira. Ketika kita berdoa itu berarti sesuatu kemungkinan, sesuatu potensi yang disiapkan untuk kita. Jadi wis bar kotorane ati mau dibusek, kotorane pikiran itu mau dibuset, terus dimasukkan di dalam tempat masuk yang benar, dikeluarkan dengan di tempat keluar yang benar, terus waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah kami kekuatan yang menolong. Untuk menolong apa?
sing diapalno iki nang cepet lancar, boleh. Mondoke hasil, ya seperti itu. Lah buktinya waqul ja'al haqqu wa zaqal batil. Nah, ini yang namanya penafsiran bil ma'tsur itu. Jadi penafsiran bil ma'tsur itu tidak jauh-jauh. Jadi ayat atasnya, ayat bawahnya itu sudah mengandung suatu makna, bahkan makna secara konseptual. Konsep kan gitu. Moga-moga yang kecil-kecil paham ya. Kan gitu. Sudah paham buku untuk barokah kan gitu. Secara konsep seperti itu, maka waqul ja'al haqqu wa zaqal batil. Katakanlah ja'al haqqu, ketika hak itu datang, wa zaqal batil, maka yang batil itu hilang. Inal batil kana zahuqa. Yang batil itu pasti hilang. Jadi kalau kebatilan di dalam diri kita ini itu belum hilang, padahal kita itu sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, ya berarti ibadah ini harus kita selidiki. Penafsiran lagi ayat tersurat dengan ayat tersirat. Surat Al-An'am ayat 125. Allah itu berfirman, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah mengendaki untuk diberikan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka dadanya dijadikan jembar untuk Islam, untuk menerima, untuk tunduk melaksanakan. Wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah mengendaki untuk menyesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Dadanya itu dijadikan sempit, rumpek, seperti orang merangkak ke langit, mendaki langit. Zaman dulu tidak bisa memaknai ini, tidak bisa. Apa yang dimaksud merangkak ke langit itu tidak bisa. Baru setelah ada pesawat ulang-alik ini, baru orang tahu. Karena 32 km dari bumi ini sudah namanya CO2, bukan CO2, CO3, bukan CO2. Makanya orang naik pasti pakai oksigen. Nek enggak pakai oksigen ya mati, sesek dadai, rumpek dadai. Ini namanya apa, penafsiran dengan ayat. Ayat yang tersurat dengan ayat yang tersirat gitu.